Ya. Siap. SMP Siap. Jadi di sana juga. siap. Jadi kenapa daftar ke Taruna Nusantara? Siap. Dari pemerintah. Dari pemerintah, beasiswa, Siap. dari Pemda. Siap. Cita-cita jadi apa deh? Siap. IPD. IPD. Siap. Belajar yang bagus ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Hari ini kawan-kawanmu dari manapun. Tadi saya tanya dari Puncak Jaya. Yang dari Papua boleh angkat tangan nggak? Yang dari Papua semuanya. Oh, waduh, ada banyak sekali dari Papua. Terima kasih, terima kasih. Dari Sumatera Utara ada? Wow, banyak juga. Banyak juga. Dari Sulawesi Selatan ada? Oh, ada juga. Waduh, banyak juga. Dari Sumatera Barat ada? Oh, ada juga. Waduh, banyak sekali. Tentu representasi Indonesia ada di TN. Ada banyak perubahan tadi yang sedang kita hadapi bersama. Global. Kita tidak pernah berpikir bahwa yang namanya pandemi itu merubah segalanya. Seluruh relasi berubah, relasi ekonomi berubah, relasi sosial budaya berubah, bahkan relasi politik berubah. Apakah kemudian sudah selesai? Belum, belum. Dulu orang baca buku, beli buku, dibaca manual. Sekarang semuanya menjadi digital. Apa yang mau saya ceritakan? Bahwa ketika di launching banyak gagasan, banyak ide yang kemudian terkenal dengan revolusi industri 4.0 yang semua robotik, yang semua akan digantikan dengan teknologi-teknologi robot maupun dengan teknologi informasi. Orang hanya berpikir itu nanti kita harus siapkan SDM. Ngomongnya gitu terus. Gurunya ngomongnya gitu, siswanya membayangkan, gubernur ya iya, menteri-menteri ya, semua pengamat mengatakan gitu. Tahu nggak teman-teman? Siapa atau tidak? Tidak ada yang pernah tahu. Tapi si COVID yang nyebelin ini tiba-tiba datang membawa bendera start, nggak ngomong-ngomong startnya kapan, langsung diginikan, larilah semua orang. Dan kita dipaksa, sekali lagi dipaksa untuk masuk pada dunia peradaban baru, digital. Anak-anakku, apakah bangsa kita penolong atau tidak? Pandemi menunjukkan itu. Tetangga sebelah yang tidak punya beras dikirim, tidak punya makanan dikirim, yang sakit ditengok, dan itu tradisi kita. Hari ini kalau dilihat Amerika yang majunya minta ampun, tiba-tiba orang bawa senjata, sekolah orang tidak salah ditembaki, mati. Orang tua sudah pakai tongkat begini tiba-tiba tendang dari belakang. I don't think so. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang katanya menghormati HAM, yang katanya memberikan ruang kebebasan, tapi hari ini semua panik. Kita belajar, dan ternyata di sana negara yang membebaskan senjata, ya Pak ya, membebaskan senjata, beli dimanapun bisa. Dengan emosional yang tidak bagus, orang akan bisa lakukan apapun. Kembali pada cerita pandemi. Apa kemudian pikiran alternatif yang muncul? Sekali lagi, alternatif. Ingat-ingat terus. Selalu kalian berpikir alternatif. Saya kemarin baru ngobrol dengan orang Indonesia yang ngajar di Delft University di Belanda. Dan dia sampaikan, Pak Gubernur, saya mau balik dulu ke Belanda. Tapi kalau Pak Gubernur mau komunikasi, kami siap. Enggak, saya mau nanya aja gimana cara menghentikan rob. Pertanyaan saya enggak sulit. Soal ilmu Anda yang ngurus, soal keputusan saya. Prinsipnya Pak, jangan ambil air tanah, maka pikiran saya harus muter, berpikir alternatif. Dilarang buat aturan tidak boleh ngambil air tanah, maka negara pemerintah harus menyediakan air permukaan. PDAM, mencari sumber baru, distribusi, kualitas air, dan seterusnya. Alternatif. Maka adik-adik mesti berpikir itu. Saya tidak membebani tentu dengan pikiran yang besar-besar ini, tapi saya hanya mau cerita negara, dunia
sedang berubah. Singapura sekarang sudah kebingungan karena harga minyak tinggi, tapi dia butuh listriknya menyala, karena kita nggak bisa hidup lagi tanpa itu. Untung kita dikaruniai Tuhan tempat yang enak. Musim kita banyak, hujan, ya enggak? Musim panas, musim rambutan, musim mangga. Apa yang mau kita sampaikan? Kita tidak pernah kedinginan ekstrim, kecuali tidur di garung. Atau barangkali kita tidak pernah kepanasan ekstrim. Paling panasnya kalau banyak hoax. Tidak, kita dikaruniai tempat yang indah. 2045 akankah kita menjadi negara besar dunia yang bisa menjawab kita sendiri? Dan di antara yang sampai 2045 insya Allah adalah yang hadir di sini. Bukan kita lagi ya Pak ya. Kita sudah ke belakang, pelan-pelan sudah fade out, dan yang take a lead adalah Anda semuanya. Dengan tantangan energi itu. Kalau kita bisa mandiri, oke. Singapura yang kebingungan kemudian mencoba membeli energi. Dan sekarang green energy menjadi isu global. Apa itu kemudian? Tenaga surya, arus, angin, macam-macam. Even baterai. Renewable energy kita kembangkan. Panas, bumi, geothermal semua dibuat. Dan kita punya. Kita punya semuanya. Yang belum punya kita kemauan yang tinggi. Jadi kalau kita punya kemauan tinggi bisa, dan itu mesti dimulai dari pendidikan. Dan kalau kita mau menuju 2045 ke sana, tantangannya banyak. Emang negara lain oke-oke aja? Enggak juga. Pasti maunya ya mereka yang juara. Maka dengan segala perang yang dibuat, apakah perang tembak-tembakan, apakah proxy war, apakah menyebarkan ideologi, macam-macam. Hati-hati. Karena kita ingin menuju ke sana diganggu. Lagi jalan diganggu narkoba, dikasihlah anak-anak muda narkoba sekarang bentuknya kayak es teh, tiba-tiba minum begini ketagihan, habis itu didatangi terus sampai hancur masa depannya. Baru langkah lagi masuk ada ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila, tiba-tiba ketemu temannya dipisah-pisah, kamu bukan seagama, kamu bukan sesuku, kamu bukan golongan saya, tiba-tiba mereka berkelahi. Loh. Ini bukan sesuai pendiri bangsa. Maju lagi kemudian orang main gadget semuanya. Diracuni semua dengan gadget, dengan berbagai persoalan. Pornografi ada di sana, hati-hati. Ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila ada di sana. Ya, hati-hati teman-teman, ini saya kasih tahu. Pemerintah sudah melarang PKI, pemerintah sudah melarang HTI, pemerintah sudah melarang FPI. Mari kita siapkan masa depan Indonesia yang di sana maju terus. Tapi Anda akan diganggu. Dah, cewek nggak usah tinggi-tinggi cita-citanya. Udah besok kawin aja. Bahkan selama pandemi pernikahan dininya tinggi sekali. Dan korbannya siapa? Maaf, teman-teman yang perempuan. Ini korbannya. Fisiknya belum siap, mentalnya belum siap. Sehingga banyak orang minta izin untuk menikah lebih cepat kan usianya masih 13, masih 14. Bayangkan. Padahal saya tidak tahu di antara ini kelak siapa yang akan menjadi presiden. Siapa yang menjadi menteri. Siapa yang menjadi profesor, siapa yang menjadi inventor. Kita siapkan betul. Dan kemudian hari ini cerita-cerita itu mulai ada hasil. Anda, saya kira jauh lebih hebat. Anda punya peluang sama, teman-teman juga sama. Sehingga suatu ketika saya tanya, adakah di antara kalian yang sekarang sudah keterima di sekolah, ada satu Pak keterima di geologi UGM. Padahal SMK Pak. Apa problemnya? Pak, saya nggak punya duit Pak, saya minta beasiswa. Gitu. Ini anak tegas atau nggak punya malu? Tapi dalam hati kecil saya langsung saya bilang, saya kasih. Tapi saya nggak bilang. Maksud saya tak suruh dia daftar dulu, tak suruh dia keras dulu, kita didik, kita hajar dulu bahasanya begitu, biar dia merasakan bagaimana lapar, bagaimana berkeringat, bagaimana mungkin tidur di pinggir jalan untuk bisa meraih cita-cita. Karena saya melakukan itu. Gitu. Dari mana Bu? Riau. Riaunya di mana? Oh Pekanbaru. Oke. Pekanbaru. Saya di usia Anda saya kos. Saya tidak bisa keterima di sekolah negeri Pak. Sekolah swasta waktu SMA. Tugas saya hanya satu, bagaimana saya juara. Dan tidak berhasil Pak. Saya hanya juara 2 waktu itu di kelas Pak.
Bagaimana saya harus kuliah di UGM, karena cita-cita saya itu Pak. Alhamdulillah tercapai. Setelah saya itu bagaimana cita-cita saya harus cepat, nah itu nggak berhasil Pak. Tapi pada saat merasakan situasi kos, kami mencoba mengatur bagaimana cara makan yang baik. Bukan seperti di Taruna Nusantara yang semua siap dengan gizi yang bagus, makannya sehari 2 kali. Satu tidak sarapan, menjelang makan siang, makannya di tengah-tengah. Jadi ini didobel Pak, dirapel. Setelah itu makan malam. Setelah itu apa? Kadang-kadang saya datang ke rumah dibawain beras sama ibu. Malu tidak? Saya masak. Maka sorry ya, kalau mau lomba masak dengan saya, rasanya saya akan menang. Teman-teman, itu situasi tantangan menuju ke depan. Berbahagialah Anda semua. Beasiswa ini kita berikan dengan satu harapan, kami Pak, waktu itu melihat satu anak pinter, 2 anak orang tidak mampu, kalau SDM-nya ini bagus, dialah yang akan merubah nasib diri dan keluarganya. Percayalah itu. Karena saya juga mengalami itu. Bapak saya saat itu pensiun Letnan 1. Brimob Pak. Anaknya 6, hutangnya banyak. Hutangnya banyak. Hutang keluarga kami itu saya lunasi setelah kami bekerja. Anak-anaknya bekerja dan iuran. Dan tidak pernah tahu kemudian pencapaian masing-masing, cita-cita dan visi masing-masing untuk ke sana. Saya tidak tahu kemudian kalau orang tua saya masih hidup mengerti, mungkin dia akan senang anaknya berdiri di sini. Mungkin. Tapi itulah sebuah perjalanan yang teman-teman juga bisa lakukan. Maka tantangan globalnya satu, faktor eksternal berubah, maka kita harus menyesuaikan. Bahkan kita harus antisipatif. 2, menuju pencapaian pasti akan ada godaan, maka teguhkan itu. Kenapa saya suruh nengok dulu ke gurunya? Karena beliaulah. Kadang-kadang nyebelin gurunya, nilainya mahal, kalau ngomong nggak pernah senyum, ya udah gitu belum gosok gigi lagi, bau lagi gitu ya Bu ya. Tapi kalau di TN nggak kayaknya. Tapi beliaulah yang bikin itu. Bikin kita semuanya pintar. Hormati orang tuamu, karena orang tuamu lah yang punya harapan besar. Dan terakhir tentu mencintai bangsa dan negara. Itulah nasionalisme yang hari ini kita lakukan, kita buat, kita rawat untuk menuju ke depan. Sehingga 2045 kita harus menjadi negara besar. Nah, kalau kita bicara politik pangan, kita mesti juara, jangan kalah sama Thailand. Tapi Thailand kemarin meresmikan ganja, kita jangan ikut-ikut. Tapi produksi semua yang Bangkok itu kemudian bisa kita lakukan. Kalau di antara Anda nanti ada yang jago di situ. Maka tantangan menuju masa depan itu yang perlu dikawal. Kalau jalan itu batasnya adalah garis hitam di sini dan di sini, maka manuvernya boleh ke sini, tapi harus sampai di sini, nggak boleh offside. Kalau offside diingatkan, ngomongmu sudah kebablasan, nyinggung perasaan, itu offside. Balik lagi. Atau boleh manuver sampai ke kiri, tapi sampai sini, nggak boleh offside sini. Kamu sudah offside, ya. Kamu sudah kebangetan, ya. Temanmu yang berbeda suku, berbeda agama, kamu perlakukan seperti itu nggak boleh, begitu. Ini yang saya betul-betul tekankan, sehingga tantanganmu itu yang di sana tadi, di 2045 tadi. Anda nyiapkan urut-urutan masa depan, besok kuliah di mana, saya jadi apa, dan seterusnya. Dan persoalan itu Pak Ganjar, Pak Gubernur akan saya selesaikan kelak kemudian hari. Bukan kemudian bicara, loh kita beda suku ngapain? Ngapain kamu sekolah di sini? Sekolah di tempatmu sendiri? Nggak bisa. Republik ini para pendiri bangsa sudah sepakat, bahkan sejak 28 Oktober. Berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, kurang bernegara saja. Kurang bernegara. Kalau sudah bernegara, kita merdekanya tahun 28 sebenarnya. Semua sudah sepakat, itu tidak ada cerita yang lain. Anak-anak, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Kadang-kadang kalian masih muda suka emosi. Emosi sama teman. Tapi jangan menjadi seorang yang fatalis. Belajar. Ini fata. Fata ini nyebelin. Awas ya, besok kita hajar kalau pas dia lagi makan. No. Ajak bicara, ajak diskusi, ajak berdebat. Tapi setelah selesai, seperti orang tinju itu kalau sudah di ring,
Itu rasanya wah dihancurin betul. Tapi setelah selesai apa yang dilakukan? Dia berpelukan. Ketika di bawah bagaimana dia? Dia ngobrol bareng, ngopi bareng. Jadi ada saat kita bertanding, kita serius, tapi saat kita enggak, kita berteman. Apapun yang terjadi. Saya titip betul. Karena faktor ideologi sekarang sedang dikembangkan terus, semua orang dipengaruhi dan sekolahan menjadi tempat yang paling bagus, Pak, untuk mereka merebut ideologi Pancasila. Ini hati-hati ini. Saya ingatkan betul, hati-hati betul. Dan terakhir, saya ingin ceritakan, seorang ulama dari Suriah datang ke sini, dan itu adalah gurunya Pak Wagub Gus Yassin. Saya tidak mengerti bahasa Arab, Gus Yassin mengerti. Tapi kira-kira yang beliau sampaikan begini, Indonesia luar biasa. Anda punya suku yang banyak, melebihi jumlah suku kami. Anda punya jumlah agama yang banyak, melebihi jumlah agama kami. Anda punya pulau-pulau yang jauh lebih banyak, melebihi punya kami. Tapi Anda tidak pernah bertikai. Tidak pernah bertikai. Afghanistan yang sukunya hanya sedikit, agamanya hampir sama, agamanya majority hampir sama, bertikai nggak selesai-selesai. Pertanyaannya, apakah lem perekat itu? Apakah lem perekat itu? Saya nggak jawab, yang jawab beliau sendiri. Because you have a 5 principle. Karena Anda punya Pancasila. Sederhana. Kekayaan Anda inilah yang harus Anda jaga, Anda perjuangkan at any cost, berapapun mahalnya. Karena itulah perekatnya. Itu gagal, maka semua pura-pura Anda. Dan indikasi itu mulai ada. Pak Yakub, Edi, salah satu sekolah di salah satu kabupaten tiba-tiba membentangkan bendera hitam, bukan merah putih. Sedih saya. Saya jewer, saya maki tidak, saya panggil. Nah, kenapa? Ternyata gurunya Pak yang mempengaruhi. Saya ambil gurunya Pak. Kalau soal itu saya tegas. Gak boleh. Maka nilai-nilai Pancasila tidak harus hafalannya, nilainya. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati banyak agama, beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sebagai seorang muslim, kalau saya bilang lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, mari kita saling menghormati dan bekerja sama. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab jangan sia-sia. Maka ketika PBB kemarin, PBB yang ngurusi bencana Pak, kemarin ada conference di Bali, sayang saya nggak bisa hadir. Saya hanya diminta untuk menyampaikan satu speech di sana. Apa yang tertarik dari Jawa Tengah? Jogotongo. Mungkin pernah ada yang mendengar. Jogotongo adalah konsep pada saat pandemi bagaimana kita saling menjaga antar tetangga. Kurang makan, bantu. Simpel toh. Ada yang sakit, diantar ke sana. Nggak punya masker, dijahitin. Dibagi. Bahkan posko-posko kantor-kantor RT, RW, pos ronda dipakai untuk posko itu. Bahkan ada gerakan namanya cantelan, nyantelin makanan. Ada telurnya ya, hanya 3 saja, ada yang beras hanya 1 gelas. Silakan siapapun boleh mengambil, dan orang mengambil secukupnya, tidak berebut. Menjaga tetangga. Dan Jogotongo kemudian beranak pinak menjadi Jogo sekolahku, Jogo industri, Jogo pabrik, Jogo kiai, Jogo santri, jaga gereja, semuanya jaga-jaga, menjaga sendiri, membangun kekuatan yang based on community. Ini yang ada. Dari itulah kemudian anak-anak sekalian, beberapa pengalaman yang akhirnya kita harapkan Anda akan melakukan itu. Saya hakul yakin, percaya betul, jika nilai-nilai itu kita pegang, maka 2045 kita capai, dan Anda akan memimpin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.